Oke, baik. Jadi agenda kita pada siang hari ini adalah pertemuan terakhir kimia organik 2. Ini materinya adalah tentang senyawa aromatis ya. Jadi sebetulnya untuk materinya itu adalah substitusi elektrofilik senyawa aromatis. Nah, namun sebelum masuk ke substitusinya, mari ada baiknya kita untuk membahas apa itu senyawa aromatis terlebih dahulu. Kalau Anda ingin mempelajari secara mandiri, Anda bisa membuka bab 10 di Fessenden pertama ya, Fessenden jilid 1, yaitu bab aromatisitas benzena dan benzena tersubstitusi. Ini sudah lengkap sekali ya. Baik, pertama kita ke definisi dulu ya, yang termasuk senyawa aromatis itu adalah senyawa benzena atau senyawa dengan sifat seperti benzena. Artinya apa? Artinya tidak semua siklik itu disebut senyawa aromatis ya. Nah, untuk struktur benzena sendiri, ya benzena itu digambarkan ya seperti formula Kekulé ya. Kekulé itu yang pertama menuliskan bentuk seperti yang sering kita lihat itu ya. Jadi ada 6 karbon dihubungkan dengan ikatan rangkap selang-seling. Nah, karena karbon tangannya 4 ya, seperti yang Anda tahu. Jadi setiap karbon ya ini misal itu ada satu ikatan rangkap dengan karbon yang lain, kemudian ada satu ikatan tunggal, begitu semuanya. Sehingga 3 tangan terpakai, sisa satu, maka satunya itu mengikat hidrogen. Sehingga pada benzena ya, C-nya terdiri dari 6 karbon ya, kemudian hidrogennya pun ada 6, sehingga rumus molekulnya adalah C6H6. Begitu ya. Ini yang kedua, ini formula Dewar, ini tidak dipakai lagi ya karena tidak bisa menjelaskan delokalisasi elektron. Yang ketiga ini cincin 5 ya, ini bukan benzena. Nah, ini dia ceritanya ya, yaitu si Agus Kekule ya. Ternyata ini ada sisi Agus yang berguna ya. Pada tahun 1865 ini menggambarkan struktur benzena yang secara melingkar seperti siklik, kemudian ikatan rangkapnya selang-seling. Nah, ketiga ikatan rangkap tersebut ini diceritakan bisa bergeser ya, sehingga apa? Sehingga terlihat seperti adanya awan elektron begitu ya. Nah, ini dia. Jadi apabila Anda menggambar yang sebelah kiri maupun sebelah kanan ini sama saja ya. Jadi ini dan ini itu sama. Jadi strukturnya tidak bisa dipisahkan. Nah, setiap karbon pada benzena itu mengikat 3 atom lain ya, sehingga hibridisasinya adalah sp2. Ya, kemana Anda sudah belajar hibridisasi alkena juga. Alkena juga sp2 ya. Sehingga ini sama untuk benzena, hibridisasi karbonnya adalah sp2. Sehingga bentuknya itu simetris, heksagonal dengan sudut 120 derajat, eh, apa namanya, sudut ya, malah Celcius. 120 derajat begitu. Nah, setiap atom karbon ini mempunyai orbital keempat, yaitu orbital p. Orbital ini akan overlapping atau tumpang tindih membentuk awan elektron. Ini yang seperti saya ceritakan tadi di depan, bahwa orbitalnya itu bisa elektron di orbital P-nya itu bisa muter. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi benzena kalau dilihat secara molekuler bentuknya adalah aslinya seperti ini. Jadi ada rangka karbonnya, kemudian ada seperti balon terpilin. Balon terpilin ini adalah orbital P yang isinya adalah elektron ya. Karena elektron ikatan rangkapnya tadi selang-seling ya, maka dia membentuk suatu awan. Nah, ini dia menjadi bentuk seperti B itu
adalah awan elektron yang ada di atas dan di bawah. Begitu ya. Sudut antar karbonnya itu adalah 120 ya karena dia mengikat tiga atom yang berbeda. Kalau satu lingkaran itu kan 360 ya. Kalau dibagi tiga jadi 120. Ini intermezzo saja. Nah, ini adalah model resonansi benzena. Resonansi itu apa? Resonansi itu perpindahan ikatan rangkap ya. Jadi kalau ada resonansi, simbolnya adalah panah satu bolak-balik gini. Nah, ini adalah panah resonansi. Nah, artinya apa? Artinya yang kiri dengan yang kanan ini sama ya. Yang bedakan hanya letak elektronnya saja, selebihnya sama. Kemudian karena kiri dan kanan itu bisa adalah satu molekul yang sama, maka bisa dituliskan juga seperti yang sebelah paling ujung kanan ini ya. Jadi benzena bisa dituliskan sebagai bentuk heksagonal, kemudian ada lingkaran di dalamnya. Ini menggambarkan awan elektron dari ikatan rangkap selang-seling. Ini tentang panjang ikatan, saya rasa ini kita bisa skip saja. Nah, berbeda dengan senyawa-senyawa yang mengandung ikatan rangkap lainnya seperti alkena, contohnya ya, benzena itu tidak mudah mengalami reaksi adisi. Artinya apa? Artinya benzena itu ikatan rangkapnya tidak bisa patah jadi ikatan tunggal gitu ya. Adisi kan menambahkan sesuatu yang baru. Untuk menambahkan sesuatu yang baru, maka ikatan rangkapnya harus jadi ikatan tunggal. Nah, di benzena itu tidak bisa ya, alias tidak mudah. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau kita mereaksikan dengan KMNO4 encer, itu pada sikloheksena terjadi oksidasi cepat. KMNO4 ini adalah oksidator yang sangat kuat ya, tetapi di benzena dia tidak bereaksi. Begitu pula dengan Br2 atau CCl4 kemudian Hi ya. Kemudian H2 plus Ni ini terjadi hidrogenasi namun sangat lambat, itu pun memerlukan suhu yang cukup tinggi. Artinya benzena bisa untuk mengalami adisi tetapi itu tadi tidak mudah. Kalau alkena ya, alkena jauh lebih mudah mengalami reaksi adisi. Nah, benzena walaupun dia punya ikatan rangkap dua karbon tetapi tidak mudah mengalami reaksi adisi. Ini adalah kestabilan benzena ya dibandingkan dengan teman-teman yang lain, sikloheksatriena, sikloheksadiena, sikloheksena dan lain sebagainya. Cukup relatif lebih stabil ya. Nah, kemudian kembali ke yang namanya aromatis. Jadi tidak semua cincin ya apa namanya bentuk-bentuk cincin itu bisa disebut dengan aromatis. Tadi kan kita punya benzena ya, benzena itu aromatis. Nah, syarat untuk disebut sebagai senyawa aromatis itu apa? Dia harus memiliki beberapa kriteria. Yang pertama adalah siklis alias punya cincin tertutup tadi ya. Kemudian yang kedua mengandung awan elektron pi yang terdelokalisasi tadi di atas ataupun di bawah. Kemudian dia punya ikatan rangkap selang-seling. Kemudian yang terakhir itu adalah jumlah elektron pi atau jumlah elektron pada orbital pi-nya adalah sejumlah 4n plus 2, di mana n-nya itu adalah bilangan bulat. Gitu ya. Contoh. Ya, ini ada yang raise hand, ada yang mau tanya, boleh? Bisa dinyalakan mic-nya kalau mau tanya atau ditulis di chat juga nggak apa-apa. Ditulis chat anonim ke saya juga nggak masalah ya kalau misal malu untuk bertanya. Oke, contoh tadi kembali ke contoh ya. Ada siklopentadienyl. Ini ada 4 elektron pi. Tadi kan 4n plus 2. Kalau n-nya 1, 4 dikali 1 ditambah 2 itu sama dengan 6. Jadi kalau 4 elektron pi saja bukan ya. 4 itu dari mana sih sebetulnya? 4 itu ngitungnya dari sini ya guys. Garis ini ya, ikatan pi itu adalah ikatan rangkap ya. Jadi dia punya dua garis ya.
gitu. Nah, satu garis itu terdiri dari dua elektron. Maka dia punya empat gitu ya. Dan sebelahnya nih, ini kan tadi dua ya, terus di sini kemudian dua. Terus dia punya radikal, radikal itu punya satu elektron bebas, maka jumlahnya adalah 5. Karena tidak memenuhi 4n+1, maka dia juga bukan aromatis. Nah, kemudian sebelahnya nih ya, em, ini dua, kemudian ada pasangan elektron bebas di sini. Maka 2 plus 2 plus 2 adalah 6. Maka ini bisa dikatakan aromatis. Sebelahnya lagi ya, ini ada 2, 2, 2 di sini ya. Maka 6 elektron pi memenuhi 4n+1. Kemudian yang ini ada 7 elektron pi-nya. Ya, kita bisa lihat di sini. Ini ada 3 rangkap, 1 radikal. Maka jumlahnya 7. Atau ini menjadi 8. Ya, juga bukan aromatis. Ya, itu 8. Orang mana? Mana ada yang mau tanya? Oke. Kemudian ada tata nama derivat benzena. Nah, em, suatu benzena itu punya yang namanya substituen. Substituen itu apa? Substituen adalah gugus yang nempel di benzena ya. Substituennya adalah gugus yang nempel di benzena. Misal ini substituennya berarti Cl. Yang ini substituennya Br, ini I, ini NO2 begitu ya. Untuk namanya ya sesuai dengan substituen yang nempel. Misal kalau yang nempel Cl berarti namanya klorobenzena. Yang nempel Br berarti bromobenzena. Yang nempel I berarti iodobenzena. Kemudian yang nempel NO2 ini kan adalah gugus nitro ya. Maka namanya menjadi nitrobenzena. Gitu ya, jadi mudah saja. Nah, namun ada beberapa nama-nama trivial atau nama-nama umum yang cukup banyak dipakai. Contohnya adalah di pada gambar berikut ya. Jadi ini adalah nama trivial atau nama yang umum dipakai orang. Contohnya ada CH3. CH3 ini metil ya guys, tapi namanya bukan metil benzena umumnya, maka tapi dia disebut sebagai toluena. Jadi lebih umum disebut sebagai toluena. Kemudian ada NH2 ya, ini kan gugus amin ya, tapi namanya bukan amin benzen, tapi namanya adalah anilin. Selanjutnya ada gugus OH. Ini kan hidroksil ya. Maka tapi namanya bukan hidroksil benzen gitu, bukan, namanya jadi fenol. Ini Anda sudah pernah pakai ya beberapa kali di praktikum kimia organik yang warnanya oranye, baunya menyengat dan lain-lain. Kemudian ada COOH, ini namanya adalah asam benzoat. Kemudian ada SO3H, namanya jadi asam benzen sulfonat. Ada beberapa nama-nama dari benzena yang tapi tidak menunjukkan nama substituennya. Sebetulnya ada banyak lagi ya, naftalena, ada kemudian ada em, ya naftalena nggak ada di sini, nanti bisa ditambahkan. Oh, this one. Nah, ini kita sekarang berbicara benzena itu tidak hanya bisa mengikat satu substituen, tetapi dia bisa lebih dari satu substituen. Nah, letak dari masing-masing substituennya itu diberi nama menjadi orto, meta, dan para. Nah, pembagiannya bagaimana? Kita bisa lihat nih guys ya, apabila kita gambar yang pertama nih, kita kasih nomor dulu ini 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6. Nah, BR-nya itu berada di posisi 1 dan 2, maka namanya adalah orto ya. Orto di bromo benzena. Di itu 2, bromo berarti BR, kemudian benzena. Ini posisinya orto. And then ada meta. Meta itu posisinya ada jarak satu tempat ya di sini. Jadi ini 1, 2, 3, misal 4, 5, 6. Nah,
BR-nya ada di posisi 1 dan 3, maka namanya adalah meta di bromo benzena. Dan yang terakhir itu adalah dia tepat berada di depannya. Ya, ini posisinya 1, 2, 3, 4. Ada di posisi 1, 4, maka namanya adalah para dibromobenzena. Jadi ada 3 posisi ya, orto, meta, dan para. Oke. Misal supaya tidak ngantuk nih saya kasih eh, contoh lagi. Ya, aku jelek. Tapi ini rangkap ya ceritanya. Oke. Misal substituennya ada di sini, CL, dan di sini. Maka namanya apa, guys? Apakah orto, meta, atau para? Coba dijawab di kolom chat. Silakan. Oh, ada yang jawab satu. Cepat. Yang lain, silakan. Oke, ada 6 jawaban yang masuk. Orto, orto, orto. Orto, ada yang jawab para. Orto, orto, para, Bu. Orto, oke. Ya, oh ini udah banyak yang jawab di kolom everyone juga. Oke, kita coba pecahkannya bareng-bareng. Nah, kalau begini ya, jadi penomoran nomor 1 itu nggak harus dari yang paling atas ini, tidak ya. Jadi, em, manapun substituennya, Anda bisa kasih nomor 1. Nah, misalnya ini 1, ini 2. Nah, jadi mulainya substituen itu nomornya adalah 1. Ya. Jadi ini 3, ini 4, 5, 6. Begitu. Kalau mulainya dari sini, ya di sini yang dikasih nomor pertama. Sama seperti ketika Anda ngasih nomor, misal memberi nama Alkena gitu ya. Jadi yang paling kecil nomornya ya. Berarti ini ada di posisi 1 dan 2 ya, CL-nya. Maka namanya jadi orto gitu ya. Ada yang belum paham? Kalau belum nih saya coba kasih contoh lagi. Nah, tadi orto ya. And then misal di sini misal CH3, kemudian yang satunya di sini cepret CH3. Maka namanya apa ya? Orto, meta, atau para? Coba. Oh, jawabnya cepat-cepat sekali. Good. Alhamdulillah tidak pada ngantuk. Oke, meta, Bu. Meta, meta, meta. Ya, good. Oke, meta ya jawabannya ya. Bagi yang belum paham, coba perhatikan sedikit ya. Jadi kalau ada substituen kita kasih aja nomor 1 ya. 1, 2, 3. Substituennya ada di nomor 1 dan 3. Maka namanya jadi meta. Atau misal Anda lebih ingin gampang, Bu. Kalau nggak di nomor gimana sih? Ya boleh-boleh aja sebetulnya. Kalau Anda nggak kasih nomor, misalnya C3 yang tadi kehapus, Anda bisa lihat tuh kalau orto berarti sebelah-sebelahan ya, sebelah-sebelahan. Meta ada seling 1. Nah, ini meta ada seling 1 nih, namanya meta. Atau yang hadap-hadapan, namanya jadi para. Misal, contoh lagi. Contoh yang para, biar gambarnya nggak kayak gitu. Ya, misal ada di sini dengan di sini. Lalu Gusti Allah. Sorry. Dengan di sini. Ya, ini CA3 katakanlah. Ini CA3. Oke. Ini kan bisa Anda lihat ya, bahwa ini dia berhadap-hadapan. Oh, ada yang jawab di kolom chat. Terima kasih, thank you. Ini dia berhadap-hadapan langsung ya, alias ini kan 180 derajat tuh, ini bread. Nah, posisi ini namanya adalah para. Ya. Kalau misal mau Anda kasih nomor, boleh. Ini 1, 2, 3, 4. Posisi 1, 4 berarti namanya adalah para. Gitu ya. Saya rasa
Cukup mudah dipahami. Kalaupun ada yang belum paham, boleh ditanyakan private, tidak apa-apa. Nanti saya ulang lagi. Oke ya, gitu ya. Kemudian ini adalah apa namanya contoh penamaan yang lain ya. Jadi di situ ada orto, nitro, toluena misal. Kemudian ada meta, ini orto ya, sebelah-sebelahan. Orto, and then ini meta. Ada jeda satu, itu meta. Kemudian, Bu, yang ini bagaimana? Karena yang ini nggak bisa dikasih nama orto atau meta, karena substituannya lebih dari dua, maka kita kasih nama berdasarkan nomornya ya. Jadi 2 kloro, 4 nitro, fenol. Gitu. And then ada 246 tribromo anilin. Ini ada 4 substituennya ya. Sebetulnya ada lagi yang lebih umum terdengar ya. Misal begini nih. Hmm, ini ada CH3 misal. Kemudian di sini ada nitro, NO2. Nah, di sini ada NO2. Ini ada NO2. Ini adalah toluena, kemudian ada 3 gus nitro, namanya jadi trinitro toluena atau biasa disingkat dengan TNT. Jenis bahan peledak, jarang dipakai sekarang. Gitu ya, jadi ini mudah bikinnya. Bikin di lab sebetulnya bisa. Ya. Oke, okay. And then kemudian kita ke reaksi. Ya. Jadi tadi kembali ke benzena tidak bisa direaksikan atau melalui reaksi adisi, bisa tetapi sulit. Nah, tapi benzena itu mudah mengalami reaksi substitusi elektrofilik. Jadi benzena kan punya banyak elektron tuh, ya kan? Yang ada awan elektronnya. Maka dia mudah tuh di apa namanya serang oleh sesuatu yang elektrofil, ya. Contohnya adalah nitrasi, sulfonasi, halogenasi, kemudian ada alkilasi dan asilasi atau reaksinya namanya adalah reaksi Friedel-Crafts ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, jadi benzena itu bisa mengalami reaksi substitusi ya, satu dan dua ya. Jadi reaksi substitusi pertama dan reaksi substitusi kedua. Artinya apa? Kalau reaksi substitusi pertama artinya dia nempel pertama kali. Nah, yang Anda lihat sekarang itu adalah reaksi substitusi pertama. Di Fessenden Anda bisa baca dengan lebih lengkap ya. Nah, contoh di situ itu ada reaksi halogenasi. Seperti namanya, halogenasi berarti memasukkan halogen alias apa atom-atom yang ada di 7A. Isinya F, Cl, Br, I. Umumnya Cl dan Br. Ya. Jadi ini ada benzen, kemudian reagennya adalah X2. X2 itu maksudnya X-nya adalah halogen. Kemudian reagen keduanya adalah FeX3 ya. Akan menghasilkan benzena, kemudian X-nya sudah nempel plus HX. Contohnya adalah Cl. Jadi di situ ada benzen, ya benzen Anda bisa lihat nih, benzen. Kemudian reagennya adalah Cl2 dan AlCl3. Oh, berarti ini mau memasukkan satu Cl ke dalam benzennya. Maka hasilnya adalah klorobenzena plus HCl. Gitu ya, mudah ya. Nah, kalau mau memasukkan Br, berarti reagennya apa plus apa? Coba di share di kolom chat. Ada yang tahu? Silahkan kita berbagi. Jadi, kalau target molekulnya adalah yang seperti ini. NBr. Berarti reagen ini dengan ininya adalah apa? Coba. Silakan ditulis di kolom chat. Jadi benzena plus apa dan apa?
Nggak ada yang tahu? Bingung? Oke, kita bahas. Jadi, ya, ini kan target molekulnya ya tadi. Berarti adalah benzena. Kalau mau menghasilkan bromobenzena, maka berarti ada yang jawab. Bentar ya. Benzena ditambah dengan X2. Karena X-nya di sini adalah Br, maka reagennya adalah Br2. Wah. Kemudian direaksikan dengan tambahan FeX3. Karena X-nya adalah Br, maka reagennya adalah Fe, ya nulisnya gimana nih? Br3 dan panas. Agak ke bawah ya, maaf ya. Panas. Nah, itu ceritanya panas. Maka akan menghasilkan bromobenzene. Oke, good. Nah, oke, dua orang menjawab betul ya, Dini Aknata dan Nabila Aprilia. BR2 dan apa namanya? FeBr3 ya, atau AlBr3 juga nggak masalah ya. Jadi ini bisa dua. Kalau Anda tidak pakai FeBr3, Anda bisa pakai AlBr3. Oke, sama saja. Begitu. Dua orang menjawab betul ya. Good job. Kemudian alkilasi. Ada alkilasi di sini seperti namanya berarti adalah nambahi alkil ya. Alkil itu kemarin sudah dibahas ya, alkil itu R, isinya C dan H. Mau sepanjang apapun, kalau isinya adalah hidrokarbon saja, maka namanya adalah alkil. Nah, cara menambahkan alkil ke dalam benzen itu adalah dengan reagennya adalah alkil ditambah X, kemudian AlBr3. Maka hasilnya adalah alkilnya akan nempel plus HBr. Ya. Jadi alkilnya ini ya, guys. Ibarat kata ini alkil, kemudian Br-nya ini adalah lemnya saja. Ya, lemnya saja. Maka hasilnya adalah em, alkil benzen plus HBr. Contoh ya. Contoh misalkan saya ingin membuat benzen, tap, 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 dengan C-nya 3. Bentar. Misal kita akan membuat benzen, sorry ya, dengan C3 misal. CH2, CH2, CH3. Nah, maka reagennya apa, guys? Ini dengan ininya adalah apa? Ya, tolong dijawab di kolom chat. Saya tak pipis dulu. Oke, saya kembali. Oh, udah ada 6 jawaban yang masuk. Good. Mari kita lihat satu-satu.
Oke. Banyak yang belum tepat ya, guys. Kualik-kualik. Sejauh ini belum ada jawaban yang betul. Oh, Danis Safika. Ini lumayan hampir betul ya. Yang lain ini yang ke direct message ke saya. Hati-hati ya, C tangannya 4. Jadi, em, yang sudah ada CH3-nya, jangan dikasih BR lagi. Oke ya. Coba ya, kita selesaikan sama-sama ya. Sejauh ini belum ada yang tepat. Ya, belum ada yang tepat. Nah, nih, udah betul nih, Dini. Good. Dini Aknata, jawabannya betul. Oke, kita bahas ya yang belum paham. Jadi ini ya ada 3 karbon yang mau masuk ke dalam benzen ya. Anda perhatikan karbonnya. Nah, BR-nya itu adalah lem ya. Tadi ini dengan ini adalah lem. Wait, saya bersihkan ini dulu. Nah, jadi ini dengan ini itu adalah lemnya ya. Ibarat kata yang lem yang mau ditaruh di benzennya. Maka ya, maka yang ini adalah apa namanya reagennya adalah kita tulis dulu tuh dia substituennya ditulis aja dulu ya guys. CH2, CH2, CH3. Kemudian pasti kan ada satu C yang kurang tangannya. Yang ini kan baru 3 gitu ya. Dia yang nempel ke dalam benzen. Maka yang ini ditambah dengan BR. Nah sudah selesai. Atau mau diwalik juga nggak masalah ya. Jadi kalau Anda menuliskannya begini, CH3, CH2, CH2, BR. Nah, ini betul juga, ini juga betul. Yang kurang tepat adalah ketika tadi Anda jawabnya begini ya. Jadi banyak yang menjawab CH2, CH2, CH3, BR. Nah, ini tidak tepat ya. Ini salah. Ini salah. Kenapa? Karena C ini tangannya 3 alias kurang 1. C yang ini tangannya